Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo sahabat Rusari, ketemu lagi sama kita di sini di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Ya, hari ini episode kita khusus nih karena sekarang kita spesial bekerja sama lagi sama Elsinta TV dengan acara Dokterku. Ya, jadi tayang di Elsinta TV juga kita. Kurang apa coba ini kita? Kurang apa coba gitu ya. Dan hari ini saya dengan Evi Miranti psikolog didampingi sama saya Nurse Tias. Oke, kita akan bahas tentang PRP. Apa Mbak Tias PRP? Bukan PHP ya? Bukan. Kalau PHP itu saya salah. PHP. Takutnya salah penjemputan nih Mbak Evi. Karena kalau PRP sendiri itu juga sebenarnya sudah lama ada, cuma kita mungkin belum familiar tentang PRP ini. Jadi PRP itu adalah platelet rich plasma. Nah, nanti kita akan kupas tuntas nih seperti apa sih PRP gitu kan, Oke. PRP di bidang ortopedi. Jadi kita harus panggil ahlinya ortopedi. Harus. Jangan sampai nanti kita menduga sendiri. Iya, betul. Kita udah hadirkan tokohnya ya, ahlinya. Beliau adalah Kombes Pol Dr. Sigit Wedanto, SPOT, konsultan sport. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Selamat datang kembali ya dok. Di Ngopi Rusari bekerja sama dengan Dokterku Elsinta. Iya. Nanti kita bahas banyak lagi ya dok. Kemarin dokter sempat juga datang di Ngopi Rusari bahas tentang ortopedi. Sekarang yang terbaru ya dari ortopedi, mungkin yang tadi kalau Mbak Tias bilang sebenarnya udah lama juga ya gitu ya. Cuman mungkin masyarakat belum banyak yang tahu terkait dengan terobosan baru di ortopedi gitu ya dok. Oke dokter, langsung aja supaya nggak pada penasaran, PRP apa itu PRP dok? Baik, terima kasih. Jadi PRP itu adalah singkatan dari platelet rich plasma. Jadi plasma yang kaya akan platelet. Nah, platelets itu nama lainnya adalah trombosit. Jadi trombosit ini ada di dalam darah kita. Nah, darah kita itu kan selain trombosit ada sel darah merah, sel darah putih, ya, dan komponen yang lainnya. Nah, sedangkan komponen terbanyak itu adalah sel darah merah, itu sampai 93%. Terbanyak itu ya. Terbanyak, betul. Kemudian platelet, nah ini sekitar 6%. Nah, sedangkan sel darah putih sekitar 1%. Nah, jadi platelets itu dalam 1 mili darah itu jumlahnya sekitar ya 150 ribuan lah ya, per cc. Ya. Dan platelets ini kan memiliki daya tahan 5-9 hari. Nah, itu. Jadi PRP ini adalah suatu zat ya, zat yang kaya akan platelet plasma yang kaya akan plasma ya, yang dimana ini kita lakukan dengan cara memproses ya itu. Dan kita ketahui bahwa platelets itu kan dia itu mengandung growth factor sama sitokin ya. Jadi growth factor itu merangsang untuk menstimulasi penyembuhan jaringan atau regenerasi jaringan ya. Nah, jadi diharapkan dengan jumlah platelet yang banyak maka ini akan mempercepat penyembuhan. Ya. Jadi memang secara PRP itu awalnya kan itu untuk terapi rejuvenation ya, untuk peremajaan.
kecantikan ya, betul. Nah, oke, awalnya dari sana maksudnya. Iya. Nah, multidisiplin memang. Kalau di ortopedi itu adalah untuk mempercepat penyembuhan jaringan. Karena apa? Kalau kan platelet sini kan dia itu akan merangsang fibroblast untuk memproduksi kolagen. Nah, kolagen ini kan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk penyembuhan. Ya, kalau pada kulit kita itu kalau kita sudah menginjak usia tua itu kan keriput ya. Nah, karena apa? Ya itu tadi karena terjadi penurunan jumlah kolagen. Nah, makanya untuk merangsang produksi kolagen maka dilakukan terapi PRP. Kemudian untuk terapi kebotakan. Bisa juga ya. Bisa itu. Jadi merangsang folikel rambut ya. Jadi orang yang botak itu bisa diterapi dengan PRP. Bisa itu juga. Ya, bisa juga. Dokter, tadi kan dokter menyampaikan di dalam sel darah itu ada beberapa bagian ya, sel darah merah, kemudian sel darah putih dan trombosit itu sendiri yang platelet itu ya. Gitu. Nah, tapi kan tadi dokter menyampaikan bahwa platelet itu di dalam sel darah jumlahnya hanya sedikit gitu. Tadi bagaimana akhirnya si platelet ini bisa akhirnya difungsikan untuk peremajaan itu tadi gimana, Dok? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah platelet itu dalam darah per mili itu adalah sebesar 150 ribuan lah, sampai sekitar ya 150 ribu lah segitu. Normalnya segitu. Jadi untuk kan tadi dijelaskan bahwa platelet itu bisa menstimulasi regenerasi jaringan, ya. Nah, sehingga dengan tindakan kita melakukan pengambilan PRP ini, harapannya itu jumlah plateletnya itu banyak. Misalkan kita ambil darah 10 cc, terus trombosit plateletnya itu sebesar 150 kan. Nah, kita lakukan tindakan sentrifuge. Nah, itu kan nanti plateletnya dia akan mengendap ke bawah. Nah, dari plasma yang 10 cc ini kita ambil yang 9 cc, kita buang, sisa 1 cc. Berarti kalau misalkan 1 cc 150 ribu, berarti kan kalau 10 cc berarti kan kali 10. 1.500.000 ya dalam 1 cc. Nah, inilah yang PRP ini kita ambil dengan jumlah platelet yang banyak, maka ini akan mempercepat penyembuhan jaringan. Karena itu tadi platelet itu ada merangsang fibroblast untuk memproduksi kolagen. Nah, kan kolagen itu dibutuhkan untuk penyembuhan jaringan. Gitu. Openingnya aja udah menarik kayak gini nih Mbak Epi, kayaknya semakin kesini kita semakin penasaran sih seperti apa sih metodenya gitu kan. Terus bagaimana ya mekanisme kerjanya seperti apa, karena dari awal tadi sudah di opening ya Dok, dokter sudah menyembuhkan bahwa awalnya adalah timbulnya PRP ini sebenarnya untuk kecantikan, namun sudah digunakan di dalam berbagai disiplin ilmu, terutama sekarang di dunia ortopedi ya Dok ya. Nah, sedangkan di dunia ortopedi sendiri untuk PRP itu seperti apa Dok untuk mekanismenya ataupun untuk penyembuhannya pada kasus-kasus yang seperti apa dokter? Baik, jadi di ortopedi ini PRP sudah banyak dilakukan, terutama pada kasus-kasus cedera jaringan, ya, jaringan otot, ligamen, ya. Jadi pasca operasi biasanya kita kasih PRP. Jadi ini akan memperpendek fase masa penyembuhan. Ya. Dan ini sering diberikan pada atlet-atlet di luar negeri. Ya. Itu supaya untuk mencapai recovery maka
biasanya pasca tindakan operasi, misalkan repair atau perbaikan ligamen yang putus, itu kita berikan PRP ya. Selain itu bisa pada kasus pengapuran sendi. Nah, pengapuran sendi kan ini kan biasanya pasien dengan keluhan nyeri ya, nah, sendi, entah itu sendi lutut atau sendi panggul. Nah, ini kita bisa berikan terapi PRP untuk mengurangi nyeri. Terus ada tendinitis, ya nyeri daerah, biasanya ada yang siku ya. Ya siku ini kok nyeri banget gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan terapi PRP. Memang tidak sekaligus, tidak instan langsung sembuh, langsung hilang, berkala. Karena ini kan terapinya itu secara natural, tubuh kita yang menyembuhkan, ya enggak? Beda sama obat-obatan painkiller, anti radang, itu kan langsung instan. Nah, ini kan sebenarnya kan mereka itu obat tersebut itu hanya mengurangi nyeri, tapi untuk proses penyembuhannya mereka obat tersebut tidak menyembuhkan, tidak menyembuhkan, gitu loh. Beda sama PRP. Kalau PRP itu juga ada efek anti nyeri, tapi dia juga ada efek untuk menstimulasi perbaikan jaringan yang kita berikan terapi PRP tersebut. Oke, seru banget. Seru banget. Nanti mau tanya lagi ya, Dok. Tapi kita harus break dulu. Ada yang mau lewat dulu. Pemirsa, kita break dulu, nanti kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi di Ngopi Rosari bersama dokterku. Ya, kita masih mau nanya lagi sama Dokter Sigit. Dokter, tadi ada yang terakhir tuh dokter bahas ya, gitu, bahwa tadinya terapi yang diberikan secara medis adalah dengan obat-obatan, gitu ya. Kemudian sekarang dengan teknologi yang baru menggunakan PRP itu tadi, gitu. Tadi ada bahasa yang agak saya penasaran gitu. Kalau dengan obat bisa dengan cepat menghilangkan nyeri gitu tadi. Tapi untuk PRP bertahap loh. Ini gimana, Dok? Biasanya orang pengennya cepat nyerinya cepat hilang gitu, Dok. Nah, ini kelebihannya apa dari PRP ini, Dok? Jadi gini, bahwa obat-obat anti nyeri itu kan sebenarnya kan mengobatin keluhan gejala saja. Tapi kalau PRP itu dia itu mengobati, menyembuhkan jaringan yang cedera. Ya. Nah, memang rasa nyerinya ini tidak spontan seperti obat anti nyeri. Nah, jadi kita berikan kan kalau obat-obatan yang painkiller itu biasanya kan menekan peradangan, karena penyebab nyeri itu adalah karena terjadi radang. Di sisi lain itu kan PRP itu merangsang untuk penyembuhan itu malah justru merangsang peradangan dulu. Maka ya kita berikan obat-obatnya yang sinergis dengan PRP, bukan yang kontra gitu loh ya. Jadi kita berikan obat anti nyeri tapi yang tidak mengganggu proses peradangan pada PRP tersebut. Itu. Oke, berarti tetap diberikan pendekatan secara obat juga ya. Obat, tapi tidak mengganggu kerja dari PRP. Oke, hanya bedanya kalau ini akhirnya ada penyembuhan pada jaringannya, gitu ya. Betul. Kalau yang hanya obat hanya menghilangkan nyerinya saja. Oke. Ini menarik ini, Dok. Nah, dari tadi kita membahas tentang seputar PRP, kemudian efektivitasnya, kemudian juga kegunaan PRP nih. Sementara pemirsa juga harus tahu nih, Dok, seperti apa sih sebenarnya mekanisme pengobatan PRP itu sendiri, Dokter? Baik. Jadi proses pengambilan PRP itu sebenarnya sederhana.
Ya, kita kan sudah melakukan tindakan PRP itu mulai tahun 2012 ya. 2012 ya. 2012. Itu di Indonesia atau di Jakarta atau khususnya di Rumah Sakit Polri aja, Dok? Di Rumah Sakit Polri. Di Rumah Sakit maksud Polri. saya. Okay. Kalau di tempat lain ya sudah ada duluan. Sudah duluan. Iya. Siap. Ya, di luar negeri lah terutama. Tapi kita lakukan terapi PRP itu pertama kali di Rumah Sakit Polri mulai tahun 2012 sampai sekarang. Jadi kita ambil darah. Jadi kan sebenarnya reagen PRP itu macam-macam. Jadi ya ada yang sampai ambil darah sampai 50 cc, tergantung reagennya. Ada yang 10 cc itu ya. Jadi variasi ya. Tapi intinya diambil darah, misalkan kalau kita ambil darah 10 cc ya. Kemudian kan itu kita masukkan ke dalam tabung reagen ya. Nah, tabung reagen ini kemudian kita masukkan ke sentrifuge. Sentrifuge itu alat pemutar. Tujuannya apa? Yaitu untuk memisahkan PRP dengan bagian darah yang lain, Ya, seperti komponen darah tadi yang dibilang lain. dokter ya waktu di awal. Itu. Kita proses, kemudian kan plateletnya itu kan mengendap kan. Nah, kan ini ada, jadi plasma sama di bawah platelet, kemudian di bawah itu sel darah merah ya. Nah, kemudian kita buang plasmanya sebagian. Misalkan kalau kita ambil darah 10 cc, ya kita ambil 9 cc atau 8 cc ya. Nah, kemudian dari situ kita ambil sisanya ya, dari sisa plasma yang kaya akan platelets atau disebut dengan PRP. Nah, kemudian PRP ini kita suntikan ke bagian yang cedera, ya, lokasi jaringan yang cedera seperti itu. Berapa lama Dok proses untuk maksudnya diambil darah dari pasien kemudian disuntikan kembali ke pasien gitu? Pasien perlu menunggu berapa lama? Seminggu kah? Sebulan kah? Perlu waktu itu Mbak Evi. Kalau dulu pengambilan platelet, pemisahan platelets ya, untuk kita memperoleh PRP ini prosesnya lama dulu bisa setengah jam sampai 45 menit. Ya, tapi sesuai dengan perkembangan ilmu ya, dengan alat-alat yang lebih canggih cukup 7 menit. 7 menit. 7 menit aja. Gitu. Artinya 7 menit saat itu ambil darah bisa langsung tindakan lagi? Langsung tindakan. Bisa langsung ya. Bisa langsung. Jadi pasien nggak perlu menunggu atau datang lagi untuk tindakan ya. Oke, Dok, mungkin gambaran juga nih Mbak Evi ya untuk pemirsa sekalian nih. Jadi untuk plateletnya sendiri pun itu darah yang diambil darah kita ya Dok. Betul. Ya, bukan darah dari orang lain. Bedanya dengan stem cell. Nah itu yang lagi in juga tuh Dok. Stem cell kan juga di pengambilan darah juga ya. Ya. Jadi beda antara stem cell sama platelet. Nah, ini stem cell itu sebenarnya istilahnya adalah sel punca. Jadi apa istilahnya, induk dari sel yang dia itu bisa berubah-ubah menjadi sel apa saja. Ya, sesuai lokasi sel punca tersebut ditaruh. Misalkan sel punca tersebut atau stem cell tersebut kita taruh di tulang. Nah, dia akan berubah menjadi jaringan tulang. Nah, kalau taruh di jaringan otot, nah, dia akan berubah jadi jaringan otot, jadi sesuai ya. Nah, kalau platelet itu ibaratnya itu apa ya? Kalau orang bertani itu pupuknya. Ya, mediator, media. Jadi dengan pemberian PRP itu kan dia akan merangsang growth factor tadi ya, untuk mengeluarkan growth factor untuk menstimulasi penyembuhan jaringan. Nah, berbeda. Tapi dalam penanganannya itu ya tujuannya sama. Penyembuhan jaringan. Tujuan utamanya sama. Metodenya aja yang berbeda ya Dok ya. Iya. Ini menarik sih Dok sebenarnya.
Tapi kalau stem cell itu kan bukan dari pasien ya dok, maksudnya kalau PRP ini kan diambil darah pasien, kemudian kembali lagi pada pasien gitu ya. Kalau stem cell ada yang diambil dari jaringan kita sendiri juga ada. Tapi ada juga dari jaringan lain gitu. Tapi mungkin prosesnya lebih panjang ya dok. Prosesnya lebih lama, lebih panjang. Kalau PRP kan cepat singkat. Seperti tadi kan dokter bilang untuk kasus-kasus nyeri misalkan pada peradangan sendi ataupun peradangan tulang, PRP ini kan juga bisa berfungsi untuk mengurangi nyerinya nih dok. Nah kemudian kalau untuk pada kasus-kasus pasien yang post operasi seperti apa dokter? Ya, jadi itu tadi pada kasus post op itu mempercepat pemulihan jaringannya ya dok. Jaringannya iya itu. Jadi dengan pemberian PRP yang harusnya penyembuhan itu butuh waktu sekian, lah itu dipersingkat. Jadi mempercepat penyembuhan. Betul, ya dok. Berarti iya. Kalau misalkan pasien-pasien yang dirawat pun juga memperpendek hari rawat ya tentunya. Bukan hari rawat, recovery-nya. Oh, recovery-nya. Ya, ini kan sebenarnya PRP ini sering ditambahkan terapi pada atlet-atlet yang cedera. Nah, atlet ini kan dia itu perlu untuk segera bertanding kan, recovery. Nah, kalau nggak diterapi PRP ya lama. Nah, untuk jangka maksudnya reaksinya dari PRP dari saat pemberian sampai dia menimbulkan reaksi yang hilang nyerinya itu butuh waktu berapa lama dok? Nah itu kan berdasarkan kasus per kasus. Sesuai dengan kasusnya ya? Sesuai dengan kasusnya. Jadi masing-masing individu juga berbeda. Betul. Ya. Untuk penyuntikan dan pengambilan itu dalam terapi apakah sekali pengambilan darah kemudian sekali suntik itu sudah cukup atau ada penyuntikan berulang gitu dok untuk terapinya? Jadi untuk terapi PRP ini biasanya kita berikan secara berulang ya. Jadi berapa kali pemberian ya itu. Tapi itu juga melihat klinis pasien juga. Satu kali pemberian nyeri hilang ya sudah. Cukup itu dok. Cukup. Ya, tapi kalau misalkan ini masih nyeri tapi ada perbaikan bisa kita berikan 2 sampai 4 kali. Berarti terapi. Ambil darah lagi. Kemudian diinjeksi lagi gitu ya. Tapi itu juga butuh waktu juga, jadi berapa pekan, 2 pekan atau 1 bulan diulang. Berarti kan ibaratnya kayaknya darahnya fresh ya dok ya, karena pada saat datang darah diambil kemudian disuntikan kembali gitu kan ya dok. Jadi nggak ada lagi penyimpanan. Dan yang amannya darahnya sendiri. Darah sendiri harus, nggak bisa. Kalau ada penyakit gimana nih? Nah itu dia. Resiko-resikonya apa dok? Ada nggak dok maksudnya terkait dengan penyuntikan kembali? Ya, jadi resikonya sih relatif aman ya, diambil darah sendiri. Cuma resikonya ya sembuh. Cuma itu jaminannya itu mbak. Cuma yang paling ya infeksi, cara pengambilan yang tidak steril itu yang perlu kita hindarin. Itu aja. Nah, untuk pengambilannya kemudian pemberiannya apakah perlu tenaga khusus atau bisa dilakukan oleh dokter atau hanya perawat saja gitu dok? Kita ada tenaga khusus yang tenaga khusus darah, yang sudah dilatih, yang memproses, ya, yang terlatih ya jadi mereka mengambil darah, memproses, lah kemudian kita yang melakukan terapi seperti itu. Oke. Dokter seru banget, tapi kita break lagi ya dok. Pemirsa, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Ngopi Rusari bersama dokterku. Kita pertajam lagi. Ya. Tajam apa nih? Tajam yang paling tajam. Ya dokter, tadi kan banyak maksudnya semakin jelas bahwa keuntungan dari platelet itu adalah untuk
jaringan gitu ya, untuk penyembuhan jaringan lebih cepat gitu ya, tidak hanya menghilangkan pada nyerinya saja, artinya kan permanen dong ya, gitu ya. Kalau jaringannya sembuh ya kemungkinan gitu ya untuk merasakan nyeri lagi lebih kecil gitu, kemungkinan lebih kecil. Nah, kita pengen tahu terkait dengan kasus-kasus nih yang banyak ditangani gitu kan, gitu ya, yang dokter udah banyak tangani di Rumah Sakit Polri. Apalagi kalau di Rumah Sakit Polri ya dok, gitu lebih spesifik ya, gitu banyak anggota, banyak kasus, banyak kejadian gitu ya. Mungkin yang seru-seru bisa dibagi ke kita dok. Baik, memang untuk kasus terapi PRP di Rumah Sakit Polri cukup banyak ya. Ya, terutama ini jamaah yang mau berangkat haji, umroh, itu kan nyeri lutut, itu supaya karena usia ya dok, itu biasanya lansia, betul. Jadi mereka ini kan supaya saat berangkat haji bisa lebih khusyuk ya, itu kita lakukan terapi PRP jauh hari sebelumnya, itu. Nah, kemudian banyak siswa-siswa taruna ya, itu juga sering itu dengan keluhan nyeri sendi ya, terutama sendi masih lutut. Muda kalau yang itu ya. Yang satu yang udah lansia, yang satu yang muda ya. Image-nya itu kalau nyeri sendi itu udah lansia dok. Enggak, kan mereka cedera kan biasanya disertai dengan cedera yang lain. Contohnya misalkan cedera ligamen ACL ya, atau meniskus atau bantalan sendi. Nah, itu kita tambahkan PRP untuk mempercepat penyembuhan supaya cepat recovery. Ya, terus ya siswa-siswa Bintara itu ya, itu banyak mereka itu banyak ya dok ya, dan sudah merasakan hasilnya dari PRP itu seperti apa. Terus yang mereka yang sedang melakukan medical check up itu kadang-kadang ada keluhan nyeri atau itu bisa kita terapi PRP. Terus ada juga yang pasien sendinya sudah rusak ya, ya cukup parah sih, tapi nggak mau dioperasi, ya kita berikan PRP. Berarti ini alternatif lain ya dok ya, tapi ya memang yang harusnya ganti sendi itu ya tidak seefektif operasi ganti sendi ya. Kalau sudah nyeri banget ya, tapi minimal mengurangi. Nah, jadi mengurangi rasa nyeri dan minimal memperbaiki kualitas hidup pasien, tidak nyeri terus-terusan gitu. Jadi bisa beraktivitas lagi. Masih bisa beraktivitas, tapi dengan kapasitas yang terbatas. Kita modifikasi gerakan apa yang tidak boleh, gitu. Gerakan apa yang dianjurkan itu. Nah, ini kan terkait nih dengan dokter sebagai spesialis ortopedi konsultan sport, Mbak Evi. Nah, untuk pasien kasus yang cedera karena olahraga seperti atlet-atlet seperti itu, dok. Untuk kasus yang telah dokter tangani gimana, dok? Banyak di sini. Banyak atlet-atlet yang kita terapi dengan PRP. Cukup banyak. Karena ini kan keluhannya apa, dok, kalau atlet itu? Biasanya ada cedera ligamen, tendon yang putus seperti itu ya. Jadi supaya mereka itu cepat untuk bertanding, ya kita treatment dengan tambahan PRP. Ketika dapat treatment PRP gitu kan, apa pantangan atau apa hal yang harus dilakukan gitu sama pasien ini supaya treatment itu maksimal? Jadi tergantung kasus per kasus ya. Tapi kalau pengapuran sendi atau misalkan kasus-kasus yang sederhana yang bukan rekonstruksi sih, kegiatan aktivitas biasa. Habis disuntik kayak misalkan jamaah haji atau umroh ya, mereka minta disuntik, di terapi PRP kita suntik ya, jalan biasa, nggak ada perlakuan khusus. Kecuali kalau misalkan pasien dengan cedera yang lain yang bersangkutan itu tidak boleh menapak duluan. Nah, itu mungkin ada terapi tindakan harus pakai tongkat, nggak boleh nginjek. Jadi berdasarkan kasus per kasus ya itu. Tapi umumnya kalau
pengaburan sih pasien habis di PRP nggak ada tindakan khusus. Jadi aktivitas seperti biasa. Ada pasien saya, dok, saya habis di terapi PRP bisa nyetir mobil nggak? Ya bisa, nggak masalah itu. Ini sepertinya terapi PRP ini lebih banyak pronya daripada kontranya ya dok ya. Tapi tetap ada pro kontra nggak dok? Kalau yang sejauh ini dokter? Ya dulu pernah kontroversi, ya tetap ada. Tapi sekarang dengan berjalan waktu dan bertambahnya informasi, jadi terapi PRP itu merupakan alternatif tindakan untuk agar supaya jaringan yang cedera itu segera pulih, segera sembuh, dan pasien bisa recovery secara cepat. Gitu. Nah, sejauh yang pasien pernah dokter tangani dengan PRP nih, tadi kan dokter juga bilang bahwa pasien-pasien dengan cedera ataupun dengan peradangan-peradangan sendi diberikannya kan secara berkala ya dok. Ya. Ada yang cukup sekali ternyata sudah tertangani, jadi untuk selanjutnya tidak perlu. Nah, kadang gini dok, udah ngerasa enak nih Mbak Evi, pengen dong itu tanpa harus ada cedera atau apa, itu bisa dok? Bisa aja. Bisa ya dok bisa ya? Aja. Bisa dilakukan, artinya tanpa ada indikasi misalkan pasien ini kenapa gitu kan ya dok? Lebih maksimal berarti. Mau coba Mbak Evi? Itu lebih maksimal. Ada. Kayaknya harus lebih coba mudah. kita nih. Ada pasien saya. Tadi kolagennya itu dok yang sebenarnya kolagen biasanya mahal maksudnya. Iya. Jadi ada pasien saya, ya itu karena dulu sakit nyeri ya lututnya nyeri banget gitu ya. Terus kemudian di terapi PRP itu kok enak, ketagihan tiap bulan hampir terapi PRP itu nggak ada masalah. Kan itu darah kita sendiri. Kayaknya kita harus coba ini Mbak Evi. Iya, biar nanti kalau kita mandu acara lagi seperti ini kan kita ternyata dari tiap sesi ke sesi ini penampilannya glowing. Bisa ya dok ya? Iya, apalagi kalau semuanya di PRP atas, di PRP glowing, lututnya diobatin juga. Wah, kembali muda. Ya, kembali ke 17 tahun lagi ya dok ya. Lari lagi kita. Lari lagi. Baik, menarik banget ini Mbak Evi. Baik. Ada satu nih dok nih yang tadi sempat menggelitik di pikiran saya nih. Kalau misalkan nyeri gitu ya dok ya, yang disebabkan dari luka operasi misalkan dok. Nah itu kan ada ya yang sampai bertahun-tahun itu nyerinya tuh masih ada dok. Nah dengan PRP ini untuk pemberiannya kira-kira bisa atau sudah telat gitu dok? Jadi harus kita cari dulu penyebab nyerinya itu apa. Itu contoh misalkan ada cedera bantalan sendi. Pasien misalkan dia nyeri karena ada robekan ya bantalan sendi, dok saya ini di PRP aja, nggak akan efektif. Harus diperbaikin juga bantalannya itu. Kemudian di terapi PRP itu cuma akan mempercepat penyembuhan aja. Yang harusnya misalkan 3 bulan bisa jadi lebih cepat, 2 bulan sudah bisa nginjek. Karena tadi sifatnya kan merangsang jaringan baru ya dok ya, meremajakan lah istilahnya kan gitu dok. Betul. Jadi primernya harus kita obatin juga. Iya. Gitu loh. Jadi memang kalau memang ada tindakan ya harus tindakan dulu gitu ya. Yang utamanya itu sebenarnya sehingga dengan PRP ini mengurangi rasa nyerinya itu tadi dengan percepatan penyembuhan jaringannya. Memang ada kasus-kasus tertentu itu bisa cukup PRP saja. Jadi kasus per kasus itu kita tangani itu. Mungkin nanti bisa jadinya pasiennya lebih memilih PRP kayaknya dok, karena mungkin setelah diedukasi melalui media ini ya Mbak Evi pada pasien-pasien ataupun penderita nih, terutama pemirsa dok yang ada di rumah mungkin sudah mengalami sakit-sakit sendi di daerah lutut ataupun daerah siku. Dengan adanya informasi PRP ini bisa langsung minta kali ya dok ya, tanpa harus saya nggak mau operasi dok, saya maunya PRP, itu bisa kan ya dok ya? Iya, gimana tuh Mbak? Nanti banyak jadinya yang minta PRP nih. Berarti mereka diedukasi ya dok? Ya, kita atau edukasi. Dokter melihat
setiap pasien diberikan tawaran untuk PRP atau dilihat pada tadi kasus per kasusnya, misalkan pada kasus yang ringan dokter tidak menyarankan untuk PRP misalnya, lebih kepada farmakoterapi misalnya seperti itu atau gimana? Ya, jadi apa ya, itu optional tawaran ya. Jadi misalkan pasien dengan keluhan nyeri lutut karena pengapuran gitu, bagaimana kalau kita terapi PRP gitu ya. Terus misalkan pasien nggak mau dioperasi ya, lututnya sudah pengapuran dengan derajat yang berat ya, itu ya bisa kita terapi PRP, tapi ya kita informasikan bahwa hasilnya kurang optimal kalau yang berat, tapi kalau yang ringan sedang gitu sih bagus terapinya. Ya, terutama ini kalau pasien-pasien yang rumahnya tingkat, naik turun tangga, itu itu kan tiap hari itu naik turun tangga. Ini kan kalau itu dilakukan sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi kalau rutinitas 1 tahun ya sendinya akan rusak juga. Nah, itu bisa kita maintenance dengan PRP gitu. Semakin rusak. Oke. Menarik, tapi kita break lagi nih. Mohon maaf ya dok, banyak sekali breaknya kita ya. Pemirsa, nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Ngopi Rusari dan dokterku. Oke dokter, yang jadi pertanyaan, pemirsa lu penasaran kan gitu ya. Terus kalau saya pengen ngilangin nyeri, mau PRP, itu di mana? Gitu, di rumah sakit Polri di mana ya dok? Terus harus kemana gitu dok? Ya. Jadi untuk terapi PRP ini saya biasanya praktek di Pavilion Edelweiss ya, itu hari Selasa, Rabu dan Jumat sekitar jam 9 sampai jam 11. Oke. Selasa, Rabu dan Jumat di Pavilion Edelweiss gitu ya. Dan satu lagi dok, biasanya pertanyaannya harganya dok. Nah ini yang harusnya benar-benar dijelaskan nih dok, karena nanti pasti saya pengen, tapi tadi dulu nih harganya berapa ya gitu kan. Kalau untuk biaya terapi PRP di Rumah Sakit Polri itu cukup terjangkau ya. Cukup terjangkau. Oke, jadi jawabannya adalah terjangkau. Harganya terjangkau ya pemirsa, jadi bisa dimaknai sendiri ya. Terus apakah mereka bisa ketika punya kebutuhan, saya mau PRP, itu langsung datang gitu ke pavilion, atau kontrol dulu misalnya, cek dulu misalnya di poliklinik, atau seperti apa dok? Biasanya pasien kontrol dulu ya, mendaftar di Pavilion Edelweiss, kita periksa, ini indikasi untuk terapi PRP atau tidak. Oke. Tetap dilakukan screening berarti dok? Tetap. Jadi tidak selalu datang langsung tindakan ya dok? Enggak ya, tetap dicek dulu ya, gitu ya. Dan takutnya mereka dengar informasi dari kita, terus saya langsung PRP gitu kan, sembuh. Sekarang juga kayaknya banyak nih Mbak Evi nih. Kecuali pasien sudah membawa foto ronsen dari rumah sakit luar atau MRI, jadi data-data pasien di rumah sakit luar dibawa, nah ini ya mungkin kita bisa langsung melakukan tindakan terapi PRP. Oke. Termasuk kalau yang tadi mau naik haji itu dok, atau umroh itu mereka juga harus bawa dokumen pendukung itu ya, data dokumen. Ya minimal foto ronsen lah, ya foto ronsen lututnya ya, kalau itu ada keluhan nyeri lutut ya. Jadi kalau misalkan nggak ada ya kita foto ronsen dulu. Tuh. Jadi kalau ini masih bisa dilakukan terapi PRP, ini berat, nah kita harus informasikan pasien. Oke.
tetap harus konsultasi dulu Mbak Tias. Jangan langsung ujuk-ujuk. Termasuk yang nggak ada keluhan juga harus konsultasi dulu Mbak Tias. Penting, itu penting itu. Karena nanti mungkin juga ada tadi seperti tadi kan ya dok ya, kegunaannya itu kan orang mungkin datang minta PRP karena dilihat keuntungannya dari PRP itu apa, tapi kan tetap harus dikonsultasikan, harus di screening seperti itu ya dok. Betul. Ya. Nah untuk screeningnya sendiri biasanya itu apa aja sih dok yang perlu dilakukan screening selain dari misalkan pasien sudah membawa hasil foto ronsen? Ya kalau sudah ada foto ronsen lengkap ya itu cukup saya dengan foto ronsen bisa saja. Kita lakukan tindakan terapi PRP ya. Gitu. Gitu Mbak Evi. Kayaknya sudah cukup banyak, mudah-mudahan pemirsa sudah nggak penasaran lagi udah gitu, dikupas dengan tuntas apa itu PRP ya. gitu ya. Udah bisa mendapatkan manfaat penjelasan gitu ya. Mudah-mudahan pemirsa akhirnya bisa tahu gambaran bagaimana menyembuhkan dengan lebih cepat lagi gitu. Dan ya. tentunya PRP ini bukan sekedar PHP. Nah, ya kan? Itu Beda yang lagi utama dengan ya, Dok. PHP. Yang utama karena itu ya, kan Dok. dari PRP yang tadi sudah dijelaskan oleh pakarnya di bidang ortopedi. Jadi untuk PRP sendiri kan sebagai rejuvan ataupun sebagai perangsang sel-sel yang baru Mbak Evi. Jadinya bukan PHP. Oke, baik. Jadi bisa kita simpulkan PRP ini muncul sebagai inovasi yang bisa menjanjikan dalam proses penyembuhan dengan memanfaatkan kemampuan alami dari tubuh kita sendiri ya. Dari atlet profesional yang ingin kembali ke lapangan dengan cepat hingga pasien yang berjuang dengan nyeri sendinya, kita memberikan penawaran baru dan harapan baru gitu ya. Terima kasih sudah bersama dengan Ngopi Rusari dan dokterku Elsinta. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dapat informasi menarik terkait dengan kesehatan, like, komen, dan subscribe YouTube Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga YouTube Elsinta TV. Ya, gitu ya. Ya, benar sekali Mbak Evi. Dan sekali lagi untuk pemirsa, bagi pemirsa yang ingin melakukan tindakan atau terapi PRP, jangan ragu lagi untuk datang ke Rumah Sakit Polri untuk bertemu dengan Dr. Sigit Wedanto, spesialis ortopedi konsultan di bidang sport, yang tentunya ada di Pavilion Edelweiss setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 11 pagi. Baik Mbak Evi, kayaknya cukup ya kita ya. Kayaknya sudah jelas banget dari lebih tadi. lanjut hubunginya Rumah Sakit Polri. Boleh. Oke. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.